Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ada yang sakit? Enggak. Ya. Alhamdulillah sehat semua. Kita kenalan dulu ya. Kan belum pernah ketemu saya kan, kecuali pas PPDB itu. Nama saya Sandy Nur Cahyo. Saya mengajar di jurusan Teknik Komputer Jaringan. Untuk kelas 1 saya mengajar mapel komputer jaringan dasar dan sistem komputer. Untuk mapel hari ini komputer dan jaringan dasar. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, untuk komputer dan jaringan dasar itu bayangannya seperti apa yang kalian tahu? Nanti yang dipelajari apa gitu, ada pernah membayangkan seperti itu bukan? Membayangkan seperti itu udah pernah belum? Belum. Ngerti nih mau pelajarannya komputer gitu tok kan? Tentang komputer gitu kan? Untuk komputer dan jaringan dasar ini nanti yang dipelajari itu tentang bagaimana cara kerja komputer, terus nanti bagaimana cara merakitnya, sistem kerjanya bagaimana, bentuknya seperti apa, bagian-bagian atau partnya itu seperti apa, seperti itu. Jadi orang mau ngerti-ngerti ngenggutok. Jadi ya harus tahu bagaimana komputer itu terbuat dari apa, terus cara kerjanya bagaimana, cara merakit atau membuatnya itu bagaimana, itu kalian nanti harus tahu. Dan komputer ini atau mapel KJD ini nanti hanya ada di kelas 10. Jadi kamu harus benar-benar memahami atau mempelajari mapel KJD ini dengan sungguh-sungguh. Soalnya nanti hanya ada di kelas 10. Ini buat bekal kalian dari kelas 1 sampai kelas atau kelas 10 sampai kelas 12. Paham? Paham ya? Paham. Nanti untuk kelas 11 kan ada prakerin. Ya nanti bekalnya ya di kelas 1 atau di kelas 10 nanti. Jadi kalau prakerin itu diajari atau dibimbing nanti untuk bagaimana cara merakitnya, bagaimana cara kerjanya, seperti itu. Ada juga yang prakerin di jaringan. Nanti kalau prakerin di jaringan nanti misalkan yang kalian tahu saja ada setting wifi, bagaimana setting password dan username wifi-nya, seperti itu untuk yang dasar saja yang belum kalian tahu. Nanti kelas 11 sama kelas 12 itu nanti mempelajari tentang jaringan. Ya, kita mulai ya. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa. Nah, Sebelum kita mempelajari tentang bagaimana komputer itu bekerja, bagian-bagiannya apa saja, kita pelajari dulu bagaimana sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer ini dibagi dalam 2 tahap. Yang pertama itu sebelum tahun 1940
Dan yang kedua setelah tahun 1940. Sebelum tahun 1940 ini ada contoh alat pertama kali komputer itu namanya adalah abakus. Itu seperti alat hitung yang terbuat dari biji-bijian. Gimana? Melakukan perhitungan dengan biji-bijian geser. Ada yang tahu ini namanya apa? Alat yang terpampang di layar ini? Semboa, Pak. Ya, sempoa. Benar. Ini komputer yang namanya abakus. Ini pertama kali. Biasanya digunakan untuk menghitung. Yang kedua adalah kalkulator roda atau numerik. Ini ditemukan oleh Blaise Pascal tahun 1692. Ini prinsip kerjanya ini menggunakan 8 roda bergerigi atau berputar untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Hanya 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Kelemahannya adalah hanya terbatas karena hanya 8 digit. Yang ketiga, kalkulator numerik. Ini ditemukan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1694. Yang keempat, ini kalkulator mekanik. Ditemukan oleh Charles Xavier Thomas de Colmer. Ini prinsip kerjanya tidak hanya menjumlahkan, bisa melakukan pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk selanjutnya, setelah tahun 1940, komputer itu dibagi dalam 5 generasi. Yang pertama atau generasi pertama itu tahun 1940 sampai 1959. Ini prinsip kerjanya menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Jadi komputer itu tidak langsung berbentuk kotak kecil seperti yang kalian tahu itu ya. Dulu komputer itu juga ada proses atau untuk terbentuknya suatu part itu ada. Ini yang pertama, ini generasi pertama menggunakan tabung vakum. Ini contoh generasi yang pertama. Ini satu ruangan, ini komputer itu biasanya satu ruangan seperti yang terpampang di layar ya. Ini tabung-tabung vakum seperti itu. Ini komputer. Yang pertama itu namanya ENIAC atau kepanjangan dari Electronic Numerical Integrator and Calculator. Itu dirancang oleh John Mauchly and Presper Eckert pada tahun 1946. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Jelas, Halo. Pak. Jelas. Putus-putus, Pak, suaranya. Tapi ya, Pak. Ini komputer generasi yang pertama. Yang lain adalah EDVAC. Yang kedua adalah EDVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Ini masih menggunakan tabung vakum juga, tapi telah dikurangi dalam perancangannya atau volume atau besarnya itu dikecilkan, lebih kecil dari generasi pertama yang bernama ENIAC tadi. Ini. Yang ketiga adalah EDSAC. EDSAC ini kepanjangan dari Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Ini memperkenalkan penggunaan raksa. Pernah dengar air raksa? Yang buat termometer itu? Atau merkuri? Ini penyimpanannya menggunakan raksa dalam bentuk tabung. Selanjutnya, UNIVAC. Pada tahun 1951,
Dr. Mauchly and Eckert ini menciptakan UNIVAC 1 atau kepanjangan dari Universal Automatic Calculator, komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. Itu tadi untuk sebelum tahun 1940. Ini untuk tahun 1900 atau setelah tahun 1940 itu komputer generasi kedua yang antara rentang tahun 1959 sampai 1964. Untuk komputer generasi kedua. Ini prinsip kerjanya menggunakan transistor. Ini penemuan transistor ini sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor ini menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai tahun 1956. Komputer generasi kedua ini menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Itu nanti kalau kalian mempelajari bahasa mesin atau bahasa assembly itu di mapel apa? Mapel apa itu? Tahu apa? Mapel apa coba? Bahasa assembly dan bahasa mesin itu di mapel apa? Yuk diingat-ingat. Di mapel pemrograman dasar. Masa tidak tahu? Nanti di mapel pemrograman dasar itu dipelajari bahasa mesin dan bahasa assembly. Ini untuk yang di bawah ini adalah gambar transistor dan untuk yang tengah ini masih menggunakan tabung. Bisa dilihat kan? Bisa dilihat? Bisa dilihat tidak? Bisa, Pak. Yang paling kiri itu masih menggunakan tabung raksa tadi. Kiri sama tengah. Jadi komputer bersayap seperti itu. Dulu tidak kotak kecil yang seperti kita lihat sekarang ini, tidak. Dulu komputer itu sangat besar sekali, bahkan satu ruangan besarnya. Nah, sekarang ditemukan transistor. Transistor itu yang paling kanan. Gambarnya yang paling kanan ini. Transistor. Untuk sampai generasi 2 ini ada pertanyaan? Jadi komputer gimana? Ada pertanyaan Maulana? Enggak ada Pak kayaknya. Jadi komputer itu tidak langsung jadi yang kita lihat sekarang ya, kotak kecil seperti ini, enggak. Dulu itu komputer itu besarnya satu ruangan, satu kelas, besarnya seperti itu. Kita lanjut ya. Iya, Pak. Ini contoh komputer generasi kedua, ini lebih kecil lagi volumenya. Ini satu lemari, jadi seperti itu komputer. Ini komputer DEX PDP 8. Kita lanjut. Suaranya putus-putus. Sekarang gimana? Biasanya sinyal kamu yang coba cari sinyal yang lebih bagus dulu untuk yang menerima suara putus-putus. Lanjut ya. Ya Pak. Komputer generasi kedua. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu yang seperti sudah saya sebutkan tadi ya, ada bahasa mesin itu ada assembly. Nanti kalau di pemrograman dasar itu ada bahasa C. Pernah diajarkan belum bahasa C? Pascal. Pernah dengar belum? Pernah. Nah. Selanjutnya setelah tahun 1940 itu ada komputer generasi ketiga juga pada awal 80-an. Ini Jack Kilby, seorang insinyur di Texas ini mengembangkan
integrasi atau IC di tahun 1958. IC ini dikombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Ini kemajuan komputer generasi ketiga. Yang lain adalah penggunaan sistem operasi. Sistem operasi pernah dengar belum? Sistem operasi. Pernah dengar Windows 7, Windows 8, Windows 10 belum? Nah, itu namanya sistem operasi. Bukan aplikasi ya, beda lagi. Kalau aplikasi itu seperti Google Chrome, seperti Mozilla Firefox, seperti itu namanya aplikasi. Software aplikasi. Lanjut untuk komputer generasi ketiga atau awal 80-an. Ini tujuannya mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Jadi komputernya, volume atau ukurannya menjadi lebih kecil. Setelah tahun 1940 ini, LSI atau Large Scale Integration ini membuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980-an. Yang kedua, Very Large Scale Integration ini membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Yang ketiga, Ultra Large Scale Integration ini meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Ini contoh IC-nya. IC atau chipnya seperti ini. Jadi yang semula tabung vakum yang nanti komputer itu menjadi sebelumnya satu ruangan itu nanti menjadi hanya satu kotak kecil karena sudah ditemukan chip-chip seperti ini. Bisa dilihat kan, digambarkan? Bisa, Pak. Nah, itu menjadi chip kecil seperti ini. Jadi sejarahnya komputer nggak langsung jadi kotak kecil seperti itu. Setelah tahun 1940, ini masuk ke komputer generasi kelima atau komputer masa depan. Ini sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan yang lain untuk generasi kelima ini, teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Untuk slide yang pertama, sejarah perkembangan komputer, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Betul. Kayaknya nggak ada, Pak, kayaknya. Kok kayaknya itu sepertinya kok tidak yakin. Kayaknya. Besok kalau saya kasih soal harus bisa loh, kalau nggak ada yang tanya. Untuk mid semester besok soalnya juga harus bisa dijawab semua loh, kalau nggak ada yang tanya. Lanjut ke slide 2 ya. Bisa dilihat? Bisa dilihat tidak yang ada di layar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Ini nanti akan saya jelaskan sebagian ya. Untuk yang sebagiannya nanti untuk materi pertemuan berikutnya. Yang pertama ini adalah pengenalan perangkat keras
atau hardware pada sistem unit komputer. Jadi di dalam CPU ini ada komponen-komponen perangkat keras atau hardware itu bentuknya seperti yang terlihat di gambar. Pernah dengar atau pernah tahu hardware belum? Pernah dengar hardware? Ada yang pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah, Pernah, Pak. Mungkin di SMP sudah pernah diajarkan di TIK ya. Kalau Hardware. di SMP saya nggak ada, Pak. Kalau di SMP gimana? Kalau di SMP saya nggak ada. Oh, nggak ada mapel TIK ya? Dalam komputer itu ada hardware yang bentuknya seperti yang kamu lihat di layar. Yaitu ada bagian seperti prosesor, memori, atau RAM. Ada yang namanya mainboard atau motherboard, VGA, hard disk, optical drive, dan floppy disk. Kita lanjut ya. Perangkat keras utama komputer itu yang pertama adalah prosesor. Ini berfungsi memproses semua data dan perintah. Yang kedua adalah memori atau media penyimpanan data sementara yang paling dekat dengan prosesor atau disebut juga dengan RAM. Kepanjangan RAM adalah Random Access Memory. Selanjutnya adalah hard disk atau media penyimpanan data untuk instalasi software dan driver. Kemudian ada mainboard atau media yang berfungsi menyatukan atau menghubungkan seluruh perangkat keras pada sistem unit komputer. Jadi semua perangkat keras yang ada di dalam komputer itu menempel atau dipasang di mainboard atau saling terhubung, soketnya itu di mainboard. Yang terakhir adalah VGA. Ini berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data atau perintah ke monitor. Komputer juga ada perangkat keras pendukung. Yang pertama optical drive, floppy drive, LAN card, sound card, dan power supply. Ini masing-masing ada di mainboard. Selanjutnya ada prosesor. Jadi bentuk prosesor ini seperti ini. Pernah lihat belum prosesor? Pernah, Pak. Pernah ya? Ada dua brand yang terkenal itu. Yang pertama ada Intel, yang kedua ada AMD. Pernah dengar merek ini? Gimana? Gimana Maulana? Macet, Pak. Sekarang sudah jelas belum sekarang? Pun, Pak. Udah, Pak. Udah kan? Yang untuk Intel itu juga ada generasi prosesornya. Yang pertama untuk Pentium itu ada Pentium 1 sampai 4. Kemudian ada Celeron, atasnya lagi ada Core 2 Duo. Kemudian Core 2 Duo, Quad Core, dan yang paling familiar kita dengar itu adalah Core i3, Core i5, dan Core i7. Bahkan sekarang ada Core i9 atau Core i9. Itu untuk Intel.
Pernah dengar kan? Core i3, Core i5, Core i7. Halo. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, Kalau di handphone atau di smartphone kamu itu prosesornya namanya apa? Kalau di HP? Kalau di HP itu ada Qualcomm Snapdragon, ada MediaTek, seperti itu. Kalau di HP itu ada Qualcomm Snapdragon 660, ada 835, 840, seperti itu. Pernah dengar belum kalau di HP prosesornya? pernah. Pak. Pernah, Pak. Ya, ada. Kalau di merek Xiaomi atau Realme itu biasanya menggunakan Snapdragon. Sebagian juga menggunakan MediaTek tapi sedikit. Kalau di Samsung itu nama prosesornya Exynos. Kalau di merek Huawei itu nama prosesornya Kirin. Kalau membeli HP yang kamu lihat pertama kali apa? Prosesor atau RAM-nya dulu? Prosesor, Pak. Prosesor. Prosesor. Kalau mencari HP itu, yang dilihat itu sebenarnya RAM-nya dulu berapa. Baru nanti prosesornya. Kalau RAM-nya besar, pasti prosesor akan mengikuti kalau di HP seperti itu. Nek RAM-nya gede, prosesornya otomatis juga akan mengikuti RAM-nya, yo gede seperti itu. Yang kedua adalah AMD. AMD itu ada Duron, Athlon, Barton, Sempron, sama AM2. Kalau AMD itu yang merek-merek terbaru itu seri-seri terbaru ada yang namanya Ryzen. Pernah dengar belum Ryzen? Pernah, Pak. Itu Belum, untuk Pak. komputer game. Biasanya kalau AMD itu untuk game dan grafis. Untuk prosesor ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak untuk prosesor? Buatan, Pak. Kok yang Intel Inside itu enggak tahu. Gimana? Intel Inside. Intel Inside itu maksudnya Inside itu di dalamnya, berarti prosesor yang ada di dalam komputer itu adalah Intel. Berarti Intel Inside, berarti menggunakan prosesor atau brandnya, mereknya adalah Intel, seperti itu. Ada merek Intel, ada merek AMD. Paham? Paham, Pak. Ada pertanyaan? Saya ulangi sekali lagi. Kalau enggak, saya yang tanya. Sekarang saya yang tanya. Yang membedakan antara Pentium, Celeron, Core Duo, Core 2 Duo, dan Quad Core itu apanya? Saya sekarang coba saya tanya. Ya Maulana, silakan dijawab. Coba. Yang membedakan antara Pentium, Celeron, Core 2 Duo atau Core Duo, dan Core i3, Core i5, Core i7 itu apanya? Paham atau tidak? Maksud saya. Enggak itu, Pak. Ini sama dengan HP. Contoh HP itu ada Snapdragon 660, ada 720, ada 840. Itu yang membedakan adalah inti prosesornya. Seperti itu. Sekarang contoh saja begini. Jika kamu diberikan sebuah tugas, dipikir oleh satu orang atau yang mikir itu dua orang, atau kata lainnya dikerjakan satu orang sama dikerjakan dua orang, itu cepat mana? Dua. Dua orang. Nah, sama dengan ini, Celeron. Ini satu inti atau satu otak. Core Duo ini dua.
otak. Core to duo ini 4. Paham? Jadi yang membedakan adalah inti prosesornya. Sama dengan Core i3, Core i5. Ini adalah inti prosesornya. Kalau Core i3 sama Core i5 itu lebih banyak mana? Core i3 sama Core i5 inti prosesornya atau otak prosesornya itu lebih banyak mana? 5. Core i5. Ya, inti prosesornya yang membedakan. Itu lebih banyak. Lebih tinggi serinya, lebih banyak seri prosesornya. Ini kita kok keluar dari rapat ini, dari meeting ini kenapa ya? Kuotanya mungkin habis. Mungkin, Pak. Sinyalnya jelek, Pak. Oh gitu. Lanjut ya. Ini adalah gambar prosesor atau bentuknya prosesor itu seperti ini. Kotak kecil. Nanti dia juga sama menempel di mainboardnya, dipasang di mainboardnya. Yang selanjutnya adalah RAM atau Random Access Memory atau memori penyimpanan sementara. RAM itu juga ada serinya atau generasinya. Yang pertama adalah DRAM, yang kedua SDRAM, kemudian RDRAM, SRAM, EDORAM, FPM DRAM, Flash RAM, PGRAM, dan DDR SDRAM. Yang kita pakai sekarang ini adalah DDR SDRAM. Ini sama juga. Ini contoh gambaran. Sama seperti kalau prosesor tadi adalah inti core-nya, kalau RAM ini adalah IC-nya. Semakin banyak IC itu yang hitam. Kelihatan kan gambarnya? Kelihatan, Pak. Ya, itu namanya IC-nya. Itu lebih banyak. Semakin tinggi serinya itu IC-nya lebih banyak. Jadi ibaratnya gini ya, ada prosesor, RAM, dan hard disk. Kalau ibaratkan seperti ini, hard disk itu rumah kalian, RAM-nya itu jalan, prosesornya itu sekolah. Jadi untuk tempat pemrosesannya itu adalah sekolahan, ibaratnya seperti itu. RAM-nya itu jalannya. Ketika kalian ingin berangkat ke sekolah, kalau jalannya macet atau jalannya sempit dan dilewati banyak orang, itu akan lama atau akan cepat sampai ke sekolahan? Lama. Lama. Karena jalannya sempit atau RAM-nya kecil. Kalau RAM-nya besar, misalkan seperti ini, RAM 2 sama RAM 4, atau jalannya kecil sama jalannya lebar, itu cepat sampai ke sekolahan yang mana atau cepat diproses data yang mana, yang kecil atau yang besar? Besar. Seperti itu contohnya. RAM itu ibaratkan jalan untuk lewat data-data yang akan diproses di prosesor. Itu RAM, cara kerjanya seperti itu. Kita lanjut. Ada mainboard. Mainboard itu komponen di dalam mainboard ada slot PCI, AGB, ID, SATA, BIOS, dan perlengkapan standar mainboard lainnya. Ada LAN, sound. Ini gambar mainboard. Seperti ini. Yang kotak warna ungu itu tempat menempelnya prosesor. Yang slot panjang merah sama biru itu untuk menempel RAM atau slot RAM-nya. Kalau yang ini kita slot USB, biasanya gue nancep ke flash disk seperti itu. Pernah kan pakai flash disk di CPU atau di komputer? Pernah, Pak. Kalau yang
lingkaran ini adalah baterai CMOS namanya. Ini komponennya. Yang seperti saya sebutkan tadi, ada tabung yang semula tabung sekarang menjadi transistor itu ini. Yang bentuknya sama seperti tabung tapi kecil. Ini transistor. Nanti kita pelajari di pelajaran sistem komputer. Ini bentuk dari mainboard. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang tanya? Sampai mainboard dari prosesor tadi. Dari awal tadi. Ada yang ditanyakan? Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Tetap jaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan. Iya, Pak. Jangan sampai kurangi aktivitas di luar kalau bisa ya. Saya untuk mapel komputer dan jaringan dasar kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.